sebenarnya masyarakat Indonesia masih percaya bahwa yang namanya warisan yang ideal itu adalah bentuknya rumah atau tanah atau mungkin kendaraan sebenarnya. Tapi akhirnya Tom Lembong kayaknya membuat sebuah perbedaan begitu dengan tidak memiliki kendaraan dan juga mobil. Asumsinya berarti kalau seorang Tom Lembong harus mewariskan sesuatu ke anaknya bisa jadi bentuknya saham. Apakah ini sesuatu yang sehat juga menurut Mas Robertus? Iya, hadirnya Tom Lembong mungkin memberikan POV baru ya, bahwa warisan atau investasi itu tidak perlu benda fisik. Artinya surat berharga entah itu keuangan seperti saham atau obligasi atau mungkin lainnya itu bisa menjadikan salah satu alternatif investasi. Dan saya rasa tren itu harusnya sudah bisa dimulai sekarang seiring dengan digitalisasi investasi ya saat ini. Begitu juga warisan. Seringkali kalau warisannya berupa harta benda itu mungkin akan pembagiannya rada susah ya. Betul. Kalau rumah misalnya atau tanah mungkin harus dijual dulu. Nah biasanya ada. Jualnya pun susah. Nah kendalanya adalah tidak liquid. Itu permasalahannya. Mungkin surat berharga ini bisa menjadi salah satu solusi dari kendala tersebut. Namun memang kita tahu bahwa mungkin nanti kendalanya adalah di administrasinya. Karena setahu saya ketika kita mewariskan surat berharga atau saham itu sebenarnya banyak sebenarnya sekarang. Tapi seringkali itu nggak tahu. Jadi anaknya tuh mungkin zaman dulu orang tuanya sudah investasi saham, dia baru ketemu suratnya jadi masih berupa sertifikat itu di gudang dan segala macam, dan itu susah untuk menukarkan karena ketidak adanya pengetahuan untuk redeem warisannya. Nah itu mungkin yang perlu disosialisasikan atau digalakan sosialisasinya, bahwa investasi atau misalnya warisan pun bisa dengan surat berharga. Apalagi sekarang udah scriptless. Nah itu bisa memudahkan. Dan kalau bicara sehat, saya rasa itu sangat sehat ya, karena kalau kita lihat nilainya terus bertambah. Resikonya adalah ketika kita investasi di pasar saham misalnya adalah fluktuasi harga. Dan ketika kita berbicara fluktuasi harga itu kan harus dalam tanda petik dijaga. Artinya kita harus review performanya, kita review performa portfolio, emitennya, apakah investasi kita ini masih berada di perusahaan yang bagus. Karena jalannya perusahaan itu kan macam-macam. Banyak blue chip yang kalau kita tahun 2010 tuh kita sebut blue chip itu ada beberapa emiten, sekarang bahkan harganya udah turun terus. Mungkin sudah keluar dari LQ45. Artinya walaupun dalam jangka panjang, apakah saham itu kemudian di maintenance? Benar. Kalau misalnya tidak, ya mungkin tidak akan optimal hasilnya. Bahkan jika dibandingkan dengan harga rumah, returnnya akan jauh lebih bagus rumah. Jadi hal-hal itu yang mungkin perlu diperhatikan kalau misalnya ingin menjadikan surat berharga sebagai harta warisan ke depan. Oke, pas nih. Kalau pertanyaan saya selanjutnya adalah yang tadi sudah di-teaser sedikit ya sama Mas Robertus, kita akan hitung-hitungan gitu ya. Sebenarnya bedanya berapa sih kalau akhirnya seseorang beli rumah sama seseorang punya warisan, nggak punya rumah tapi semua hartanya dimasukkan ke surat berharga. Kita hitung ya bersama-sama. Silakan Mas Robertus. Ya, ada 6 jenis investasi yang biasanya ini sangat umum ya, yaitu ada saham, obligasi, emas, reksadana, deposito, dan properti. Kalau kita lihat dari returnnya per tahun rata-rata, ini per tahun, year atau annually, itu saham itu bisa kasih 10-15%. Dengan catatan nggak semua saham. Artinya secara IHSG, indeks harga saham gabungan, itu bisa 10-15% per tahun, belum termasuk dividen. Kalau kita bicara saham, itu plusnya adalah kita dapat capital gain. Capital gain itu adalah selisih harga ketika jual dan beli, itu kita dapat capital gain, tapi kita juga bisa dapat dividen. Dividen adalah pembagian laba dari perusahaan kepada investornya, dan itu bisa dilakukan setahun sekali atau bahkan 2 kali setahun, tergantung sahamnya. Kalau misalnya untuk jangka panjang atau untuk warisan, lebih baik masuk ke saham-saham yang memiliki fundamental yang baik, atau saham-saham blue chips. Kita bisa lihat per sektor siapa leadernya. Itu mungkin kita bisa nanam modal di situ, dan kita juga bisa melihat track record kinerja manajemennya dan juga kinerja keuangannya. Tapi minusnya apa? Minusnya seperti tadi saya katakan adalah fluktuasi harga.
Artinya untuk jangka panjang ada kemungkinan sekarang menjadi saham yang misalnya manggung, tapi kemudian hari bisa jadi saham yang sangat terpuruk, itu sangat bisa. Dan performa emiten yang buruk atau bahkan sampai bangkrut atau pilot. Salah satu kasus nyata misalnya Sritex. Sritex itu di tahun 2015-2014 itu fenomenal. Yeah. Tapi sekarang kita lihat bagaimana nasibnya yang bahkan dinyatakan pilot, bahkan harus terancam delisting atau sekarang disuspend. Nah, ini minusnya saham. Jadi harus tetap dipantau. Kemudian obligasi tentu saja lebih stabil, risikonya juga cenderung moderat, tapi tetap ada negatifnya adalah perusahaan performa buruk hingga bangkrut ketika kita membeli obligasi perusahaan. Tapi kalau misalnya kita membeli obligasi negara, itu jauh lebih aman. Surat berharga negara itu jauh lebih aman. Dan sekarang untuk kita beli obligasi itu nggak perlu puluhan juta atau ratusan juta. 1 juta aja bisa. Kita bisa beli ORI, obligasi retail Indonesia itu bahkan bisa mulai dari start 1 juta atau Sun itu juga bisa 1 juta dengan range returnnya itu 5-7% kuponnya. Dan ini sangat menguntungkan dan cukup stabil dan mungkin ini bisa menjadi salah satu favorit ketika kita punya aset yang sudah berkelimpahan nantinya. Kemudian emas kita bisa kasih return mungkin 7-10%, tapi untuk tahun ini returnnya itu udah sampai 30-an% year to date karena memang adanya faktor-faktor di eksternal. Tapi minusnya apa? Minusnya adalah tidak cocok untuk jangka pendek. Kemudian kalau misalnya kita megang fisik itu rentan hilang, rentan dicuri atau rentan dirampok sehingga tidak lebih aman dibandingkan aset-aset scriptless seperti saham atau obligasi. Sehingga perlu adanya deposit box. Tapi sekarang saham emas itu sudah bisa digital. Hanya saja perlu kita kurasi lagi tempat untuk menanamkan modal kita di emas digital tersebut. Karena sekarang banyak juga penipuan emas digital, jadi kita harus lebih hati-hati. Kemudian reksadana bisa kasih 5-10%, tapi plusnya adalah reksadana bisa lebih stabil dan juga bervariatif, tergantung profil risiko kita. Ini yang luar biasanya reksadana, dia bisa adaptif terhadap profil risiko kita. Ada produk pasar uang, ada produk pendapatan tetap, ada produk saham dan juga campuran. Nah, resikonya itu mengikuti instrumen. Kalau misalnya kita menaruh dana di pasar uang, resikonya adalah returnnya nggak besar ya. Bahkan kadang tidak bisa mengalahkan inflasi. Karena tujuan investasi ada mengalahkan inflasi. Kemudian kalau misalnya kita taruh di saham, tentu saja ketika sahamnya fluktuatif, reksadana kita juga akan lebih fluktuatif lagi. Sehingga itu bisa menjadi resiko ketika kita investasi di reksadana. Untungnya juga sebenarnya dia scriptless. Jadi liquid, 2 hari bisa cair. Kalau misalnya kita redeem, modal kita 2 hari bisa cair. Dan mungkin minusnya adalah ketika kita investasi di reksadana saham, kita nggak dapat dividen. Seperti itu. Kemudian kalau deposito, mungkin 3-6%. Bahkan sekarang kalau kita deposito di bank digital, itu bisa sampai 7-8%. Lebih stabil memang karena dia tetap ya bunganya returnnya, tapi ya minusnya return relatif lebih kecil. Yang terakhir adalah properti. Properti kalau kenaikan harganya itu tergantung dengan lokasi. Satu lokasi bisa berbeda kenaikan harganya dengan lokasi yang lain. Tergantung dari plan ke depan dan itu kita tidak tahu. Nah, plusnya adalah harganya memang cenderung meningkat kalau misalnya kita beli di tempat yang memang pembangunannya jelas. Tapi banyak sekarang tempat-tempat di pinggir Jakarta ketika sudah dibangun perumahan atau klaster-klaster kemudian kosong karena proyek pembangunannya tidak jelas, tidak ada akomodasi, ekosistemnya tidak terbangun, akhirnya harga propertinya juga anjlok, susah dijual. Nah, itu juga kita harus hati-hati. Dan minusnya adalah modal besar. Kita perlu kalau beli properti harus ratusan juta keluar uang, cash, atau mau nggak mau kita harus utang. Nah, kemudian juga tidak liquid. Ketika kita butuh uang, tidak bisa langsung jual. Ini yang kemudian sering membuat pemilik properti itu juga rada susah ketika kita punya kebutuhan yang mendesak, dilalahnya nggak punya asuransi, misalnya ada musibah atau sakit, mengandalkan jual properti akhirnya bisa kejual, tapi biasanya harga jauh di bawah pasaran. Karena BU butuh uang, jadi harganya mau ditawar berapapun, ya udah ambil aja, yang penting itu bisa ke konversi jadi cash. Sehingga harganya
tidak optimal nanti keuntungannya ke Iya, depan. dan berkaitan juga sama daya beli masyarakat, siapa Ya. istilahnya yang punya uang dalam jumlah besar yang siap Ya. untuk digelontorkan begitu ya untuk membeli properti itu tadi. Makanya akhirnya properti juga punya beberapa poin negatif yang mungkin akhirnya juga menjadi pertimbangan sama Tom Lembong begitu. Betul. Akhirnya ya udah deh nggak usah punya properti atau kendaraan, ya udah saya punyanya surat utang atau surat berharga saja yang mungkin kemungkinan besar mungkin bisa jadi saham, obligasi Ya. atau bisa jadi reksadana atau deposito, kita nggak tahu ya. Ya, ya. Secara detail dari 99 miliar itu seperti apa pembagiannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, tadi kan kita kan bicara soal rumah ya. Berbandingan dengan rumah begitu properti, karena kan masih banyak orang atau masyarakat atau sobat cuan yang berasumsi bahwa properti ini selain memberikan value sebagai tempat tinggal, tapi juga itu tadi investasi. Tapi beda kasusnya dengan kendaraan. Ya. Kita tahu bahwa orang beli kendaraan ya untuk nilai guna begitu. Jarang orang berinvestasi dalam bentuk kendaraan begitu. Nah, apakah akhirnya keputusan untuk ya udah deh saya nggak punya kendaraan, tapi kalau konteksnya sudah berkeluarga, untuk transportasi masa nggak punya mobil sih, gimana kalau punya anak begitu. Kalau tadi katanya keterangannya dari sahabat atau dari rekannya Tom Lembong, bisa dibilang dia menggunakan transportasi umum. Tapi kan kalau sudah punya anak pasti kebutuhannya berbeda. Betul. Itu pasti lebih merepotkan. Pasti banyak sobat cuan yang berpendapat demikian. Pendapatnya Mas Robert bagaimana dengan fenomena ini? Kalau misalnya udah punya keluarga, pasti akan beli kendaraan ya. Karena itu akan sangat memudahkan mobilisasi tanpa ribet. Dan itu juga kalau misalnya kita punya harta segitu, ya mungkin itu nggak sampai 1%-nya dari harta kita untuk membeli kendaraan. Walaupun ada biaya maintenance, tapi pasti akan tidak jauh lebih besar dibandingkan kita misalnya biaya-biaya lain maintenance, misalnya kita punya rumah atau misalnya punya tanah untuk maintenance-nya. Jadi sebenarnya tidak masalah untuk memiliki kendaraan untuk keluarga, dan itu juga mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan. Tapi memang benar kalau kendaraan itu untuk digunakan, bukan untuk diinvestasikan, karena nilainya pasti akan cenderung menurun dibanding meningkat. Pun misalnya kita punya mobil mewah gitu, itu harganya tetap akan cenderung menurun. Jadi saya rasa tidak masalah ya kalau misalnya punya kendaraan ketika punya keluarga besar, bisa menampung anak untuk misalnya berpergian dengan lebih mudah. Karena kita juga kalau misalnya kita punya bayi, kan kita harus menimbang risiko kesehatan kalau misalnya kita gonta-ganti kendaraan dari kendaraan umum. Dan kita tidak bisa memastikan bahwa kendaraan itu steril atau kendaraan itu memiliki kebersihan yang cukup gitu. Dibandingkan kita sendiri yang tahu lah kendaraan itu kita bersihkan, kita maintenance sehari-hari. Saya rasa itu bisa menjadi salah satu pertimbangan. Kalau punya kendaraan ketika punya keluarga, saya rasa nggak masalah sih. Oke, ini saya setuju juga sih. Sebenarnya kalau kendaraan seharusnya ideal-ideal saja kalau punya, karena itu balik lagi kita memiliki kendaraan itu untuk nilai gunanya begitu, bukan untuk investasi. Tapi katakanlah kita lihat kendaraan atau roda 4 begitu ya, mobil pribadi ini sebagai ya aset juga ya, meskipun nilainya terus turun atau terdepresiasi. Tapi kan kita punya 3 pilihan nih kalau kita mau menikmati value dari sebuah kendaraan pribadi. Yang pertama beli baru, yang kedua beli bekas yang sekarang juga cukup populer. Kayaknya banyak orang yang berpendapat mending beli bekas deh gitu. Tapi abis itu diurus karena harganya lebih menarik. Tapi yang ketiga ada juga sewa jangka panjang yang kayaknya juga mulai populer begitu. Misalnya sewa mobil setahun, sewa mobil 2 tahun. Pertimbangannya adalah pertama maintenance nggak harus ditanggung oleh kita. Yang kedua yaitu balik lagi kalau akhirnya kendaraannya itu sudah istilahnya udah lewat begitu ya modelnya, kita bisa ganti lagi di tahun ketiga atau tahun keempat dan harganya pastinya jauh lebih murah dibandingkan kalau kita beli. Pendapatnya Mas Robertus kalau akhirnya misalnya kayak Pak Tom Lembong ini memutuskan untuk ya udah deh saya sewa aja kendaraan dalam jangka panjang 2-3 tahun hingga 5 tahun. Apakah ini juga bisa menjadi solusi begitu untuk financial planning yang lebih sehat? Bisa sih untuk sewa sekarang rame ya, tapi kayaknya biasanya tuh untuk yang ojek online ya, taksi online, yang sewanya untuk taksi online. Ya balik lagi nanti mobil apa yang tersedia, kemudian apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Karena setahu saya untuk sampai saat ini sewa itu masih lebih umumnya atuh untuk korporasi pertama, yang kedua adalah untuk taksi online. Pun misalnya sewa itu biasanya ada ikatan sewa milik. Jadi kita sewa beberapa tahun, mungkin 5 tahun itu nanti bisa jadi hak milik.
Nah itu juga mungkin perlu dipertimbangkan. Tapi balik lagi sebenarnya kalau sewa juga nggak masalah. Biasanya kalau sewa itu untuk maintenance-nya, untuk mungkin maintenance dasar ya seperti ganti oli, kemudian cek kendaraan segala macam. Asuransi. Itu ditanggung oleh pihak yang menyewakan. Asuransi juga termasuk. Nah tapi kalau misalnya pun punya uang untuk membeli mobil, di antara pilihan mobil baru dan mobil bekas, saya rasa lebih memilih mobil baru. Karena ada value yang diberikan oleh penjual. Biasanya garansi untuk servis, free service berapa bulan, atau bahkan mungkin bisa setahun. Dan itu biasanya ada servis-servis lain yang diberikan. Seperti misalnya kita bisa servis tinggal panggil pakai aplikasi, kita panggil tukang servisnya ke rumah itu juga bisa kalau misalnya kita beli baru. Saya rasa pilihan itu ada, tapi mungkin kalau kita punya duit sebesar itu, kalau saya akan memilih lebih baik beli. Karena saya bisa menyesuaikan kebutuhan kita, kebutuhan keluarga, dan kalau misalnya pun sewa, saya rasa mungkin unitnya tidak akan terlalu banyak ya, masih terbatas. Dan kalau melihat pasarnya mungkin ya tentu saja kondisi mobilnya perlu dipertanyakan juga. Karena kalau misalnya lebih banyak dipakai untuk taksi online, artinya kan lebih banyak keluar, belum tentu kondisi mobilnya itu akan fit atau 100%. Dan kalau misalnya terjadi kendala atau lain-lain, saya rasa itu akan jauh lebih menyusahkan ketika itu berjalan. Oke.